Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi di Bincang Asik bersama saya Reski Amalia. Sore ini tentu aja aku gak akan sendiri. Hari ini aku kedatangan seorang narasumber yang bisa dibilang mempunyai kemampuan khusus dari manusia biasanya nih. Langsung aja kita sambut Kak Ade. Halo Kak. Halo, kasih ya. Makasih ya Kak udah mau nyempetin waktunya buat datang ke sini. Kak Ade sendiri ini setahu saya Kak Ade ini dari Jelajah Dua Alam ya, dari tim Jeddah. Iya betul, dari tim Host Jeddah. dari tim Jeddah. Iya, sebagai host di tim Jeddah. Baik. Saya mau tahu nih Kak, dengar-dengar Kak Ade ini mempunyai kemampuan yang mungkin nggak semua orang punya nih. Saya apalagi gitu. Bisa dibilang kakak, kakak dibilang indigo ya. Benar nggak sih? Seperti itu sih. Seperti itu. Iya betul. Indigo. Kakak sadar kalau misalnya kakak mempunyai kemampuan itu sejak kapan? Mulai dari kecil sih. Mulai dari kecil udah sadar? Karena memang mulai dari kecil itu sudah suka dengan hal-hal yang berbau horor. Wow. Dengan Dari hal kecil yang berbau mistis tuh seneng banget. itu seperti apa Kak? Maksudnya dari kecil tuh sukanya yang gimana? Kalau waktu kecil sih lebih tertarik kayak ke film-film ya, nonton film horor gitu. Oh iya. Biasanya anak kecil tuh kan kayak Takut ya iya, sama film di usia sekitar 4 tahun itu enggak. Berarti dari kecil kakak tuh udah sadar kalau misalnya tapi kakak mungkin belum paham nih kalau kayak aku nih. Kalau mulai mengerti di usia sekitar 9 tahun ya. 9 tahun. Itu terkadang melihat kalau ngumpul bareng teman gitu, terkadang itu kita melihat terus menjelaskan ke teman tapi teman-teman nggak ada yang lihat. Oh, berarti kayak Mulai mengertinya di situ. Kakak ngeliat terus kayak nyeritain dan mereka kayak ya pas of course nggak percaya lah ya. Iya, terkadang kalau lagi di rumah teman gitu ada yang memberi salam, terus saya respon dong menjawab gitu. Teman-teman pada bingung. Emang ada siapa? Ada sih, tak bilang tadi yang ngasih salam gitu. Mereka kayak nggak, ya gitu sih kan kita kan berbeda-beda ya, ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi pasti tunggu aja, nggak sampai berapa menit pasti merasakan auranya. Perasaan kakak yang masih bisa dibilang tuh masih kecil sih ya, kayak umur 9 tahun tuh masih kecil banget. Gimana sih perasaan kakak pas tahu kayak pas tahu aku tuh bisa nih ngelihat yang gini. Ada senengnya, ada enggaknya juga. Seneng? Iya. Karena senangnya tuh ya bisa dikasih kelebihan kan, nggak semua orang yang punya gitu. Kalau enggaknya terkadang namanya usia segitu kita dibilangin, kamu waras nggak sih? Pernah dapat kayak gitu? Pernah. Di umur segitu? Iya. Waras nggak sih gitu? Ngomong sama siapa sih? Ya gitu sih. Berarti kakak emang dari pas awal bisa tahu atau bisa ngeliat tuh sadar nih kalau aku nih punya kemampuan khusus. Kakak ngobrol nggak sama orang-orang itu? Maksudnya makhluk-makhluk itu? Kalau ngobrolnya sih udah mulai dewasa lah ya. Udah mulai dewasa. Tapi kalau melihat terus mendengar mereka berbicara, iya. Karena kan kalau kita ngajak mereka berbicara langsung itu kan butuh ada kelebihan yang tersendiri gitu kan. Kalau untuk melihat, mendengar sangat mendengar. Melihatnya melihat jelas. Suka ini nggak Kak? Kayak kaget gitu, misalnya ke suatu tempat nih, terus tiba-tiba dia tuh munculin diri. Pernah kaget nggak awal-awal? Kalau kaget, iya biasa sih, pasti kaget lah. Sampai sekarang juga kalau melihat tuh kadang kaget. Yang penting melihatnya tidak seperti menantang gitu. Karena saya tuh orang emosian. Jadi kalau melihat kayak dia posisi menantang, justru kayak pengen didatangin. Oh. Seperti itu sih. Berarti kayak mungkin makhluk itu marah juga kali ya, atau gimana? Enggak marah sih, cuman makhluk-makhluk seperti itu kan memang cara mereka melihat kan berbeda. Nah, seperti itu. Jenis makhluk seperti apa nih yang pertama kali kakak lihat yang serem? Sosok yang berambut panjang. Sosok yang berambut panjang. Wow. Aduh, agak serem ya Bun. Saya agak merinding. Tapi pas kakak ngelihat dia kayak dia tuh mungkin sadar kali ya kalau misalnya kakak tuh tahu. Iya tahu mereka tahu kalau kita melihat mereka tuh tahu. Oh mereka tahu. Dan mereka nggak mau ganggu juga kali enggak ya? Enggak sih, enggak juga. Cuman berarti bahkan sekadar kayak melihat itu kayak seolah dia
kita melihatnya kayak mereka tuh menyapa gitu. Menyapa ya. Iya. Halo gitu. Kayak memberi senyuman gitu Aku kan. di sini. Gimana? Oh iya. Aku pikir kayak di pikiran saya nih, saya termasuk orang yang nggak percaya ya. Misalnya kalau misal ada yang kesurupan mungkin itu gimana? Kalau misalnya ada yang kesurupan nih Kak, itu hantunya marah atau gimana sih? Sebenarnya kalau yang kesurupan, terkadang dia marah, terkadang juga itu karena orang yang dirasuk itu pikirannya lagi kosong. Kayak gitu sih. Karena kerasukan itu kan ada dua ya Mbak. Ada yang memang karena dia sengaja pengen masuk, dan ada yang sengaja dimasukin. Oh, sengaja ingin masuk tuh kayak perantara mungkin ya? Kayak gitu. Soalnya kadang kan kayak ngelihat kayak misalnya kita ada di suatu tempat yang sepi aja nih, tiba-tiba orang ini kesurupan nih. Itu tuh bisa jadi karena mungkin pikirannya kosong atau mungkin dia lagi seperti kayak ada beban gitu ya kan, kayak gitu ya. Itu tuh gampang banget masuknya. Oh, itu berarti makhluk-makhluk itu suka masuk di tempat yang kayak seperti itu ya? Seperti itu. Jangan suka menghayal guys, apalagi hayalan kosong. Betul. Kakak pernah dapat gangguan nggak? Maksudnya kayak kakak mikir nih gangguan, kok aku bisa ngelihat ini sih, kata gitu. Merasa keganggu lah sama makhluk-makhluk itu awalnya kalau mau tidur aja. Itu gimana Kak? Karena mereka sering ngomong, jadi di kuping tuh ngomong. Kita nggak bisa tidur. Ya? Oh. Iya, nggak bisa tidur. Mereka ngobrol. Kadang atau ngajak ngajakin bicara, ngajakin gitu. kita Iya, ngobrol. ngajakin bicara, ngajakin kita ngobrol. Jadi kadang udah deh gitu, mau tidur gitu. Jadi susah tidur sih, lebih ke susah tidur. Kakak pernah ngomong nggak sama mereka? Aku tuh pengen istirahat gitu. Iya, kadang sekali kita marahin juga gitu, orang kan usil ya. Pokoknya tidur kalau punya kelebihan seperti itu, lebih ke tidurnya sih yang terganggu. Oh iya, aku juga kemarin beberapa waktu pernah nonton, katanya orang-orang yang punya kemampuan khusus ini, keahlian khusus ini, emang pas malam tuh pasti susah tidur. Betul sekali. Tidurnya itu kadang di paling cepat jam 2. Gitu ya. Bahkan kadang nggak tidur. Saking digangguinnya sama makhluk-makhluk siang juga itu. nggak tidur. Jadi pernah gitu ya, sampai 3-4 harian itu nggak pernah merasakan namanya tidur. Tapi di badan aman-aman aja. Tapi benar-benar gak bisa tidurnya tuh gara-gara mereka yang gangguin. Terkadang nggak gara-gara mereka, ya digangguin. Kadang juga nggak digangguin, tapi tetap aja nggak bisa tidur. Bukan karena memikirkan mereka, ya nggak tahu begitu. Bawanya aja seperti itu. Nggak karena memikirkan, enggak sih. Hal paling ekstrim apa yang pernah kakak rasain dari mereka? Kayak gangguan ekstrim seperti apa? Kalau gangguan ekstrim mungkin saat-saat mereka menyentuh anggota tubuh sih. Menyentuh? Iya. Kakak ngerasa? Ngerasa banget. Oh ya? Iya. Itu kadang di rumah aja kalau mereka lagi jahil tuh ya, pas kita mau tidur tuh kadang kaki tuh dipegang gini. Aku serem guys. Takut aku kakiku dipegang di sini. Iya, suka dipegang. Terkadang pernah juga pas lagi live tuh tiba-tiba di sini sih plak gitu dipukul. Belakang tuh gitu iya. Dipukul kemarin pas malam malam Senin itu ya. Itu tangan. Itu terasa banget, dia sampai gini-giniin tangan tuh. Kerasa? Iya, digini-giniin tangan tuh. Mungkin karena kakak ini kali ya, emang udah bersahabat kali sama mereka, jadi ngerasa ya. Kan kadang kayak ada yang kayak kesentuhan gitu, keteguran gitu lah namanya ya. Iya, keteguran gitu, kayak apa ya, orang sawan ya? Iya, sawan gitu ya. Sawan gitu. Gak pernah sih kalau kayak sawan-sawan. Kalau gitu. kayak misalnya kakak masuk ke sebuah tempat, suatu ruangan yang di situ ada bangunnya, terus tiba-tiba kayak ada yang terbang, kayak ada yang jatuh kayak barangnya, itu pernah nggak hal kayak gitu? Biasa sih Mbak, terkadang kayak kemarin sore juga kejadian. Itu waktu lagi senam kemarin sore nggak fokus, karena di tempat yang baru ya senamnya, di depan itu ada melihat itu, jadi nggak fokus. Iya, nggak fokus senam, lebih fokus ke dia gitu loh, ke sosok itu. Tapi gitu. Di semua tempat tuh pasti ada nggak sih? Ada sih Mbak. Ada ya? Kalau di dalam sini nih ada nggak Kak? Aduh, jangan dilihat. Aku takut. Ada sih Mbak. Ada ya di sini. Mungkin teman saya ini salah satunya. Ada.
Berarti di sini ada juga ya. Maaf izin ya lagi cerita Cuman kan nih. ya balik lagi, kalau kita tidak mengganggu kan, Oh iya. iya, mereka juga nggak mengganggu sih. Kakak pernah ngobrol nggak sama mereka? Ngobrol-ngobrol kayak apa ya? Kan kakak bisa dengerin suara mereka nih. Mereka biasanya cerita apa nih? Maksudnya ngobrolnya tuh gimana? Banyak lah, kayak pengen ngusilin ini, pengen kayak seperti ini, banyak. Mereka juga terkadang ada permintaan gitu. Oh. Dan kita kadang bisa sih nyuruh mereka itu, Kesini aja gitu. iya, Masukin ini aja. manggil gitu, di sini aja gitu, nggak usah kemana-mana. Oh. Biarnya, udah deh, kamu jahilin orang itu deh, bisa gitu. Makin serem saya di sini. Menurut dari yang kakak rasain dari kecil nih, udah suka horor, udah kenal sama mistis kayak gitu. Ada enaknya nggak sih? Apa enaknya? Ada enaknya nggak? Enaknya tuh, ya enak lah mbak. Kan kita bisa ngomong mbak. Oh, itu luar biasa loh. Iya sih, iya kalau saya lihat juga keren sih mbak. Cuman kayak horor juga ya, Iya. bisa ngobrol. Yang orang nggak bisa lakuin, kita bisa lakuin. Oh itu luar biasa kan, enak banget. Iya. Aduh. Enak gitu. Kemana-mana ada yang nemenin. Oh iya. Ada Jadi yang kakak ngikutin. nggak pernah ngerasa sendiri kali ya? Betul. Kalau orang yang suka horor tuh kayak gimana ya mbak? Dia tuh lebih ibaratnya di tempat ramai itu dia merasa sendiri. Tapi kalau di tempat sendiri dia berasa rame. Di keramaian tuh pasti merasa kayak sendiri gitu. Apalagi kalau di lingkungan yang nggak sama dengan kita ya, tidak mengerti dengan jadi pasti merasa tersendiri. Tapi kalau kita sendiri tuh rame. Soalnya banyak ya. Banyak. Pernah gak kakak di suatu tempat, terus kayak emang penghuninya tuh di situ banyak banget tuh, Heeh. banyak banget kayak shock nggak sih? Kayak, aduh aku punya banyak temen nih, atau kayak, aduh mereka ada nih di sini gitu. Kadang sih pasti ngomongin mereka ada, pastilah namanya makhluk kayak gitu. Kadang ada yang kita belum pernah bertemu ya, pasti kaget juga pas bertemu. Tapi kalau insya Allah kita seperti ngajak kenalan lah ya, pelan-pelan ya nyaman aja, nggak ada ngerasa gimana, nggak ada sih. Yang paling serem menurut kakak tuh apa? Paling serem. Penampakannya tuh, yang muncul di hadapan kakak tiba-tiba, atau kakak di suatu tempat terus dia ada. Kalau yang paling serem sih selama pengalaman selama Sejauh jadi ini ya? host gitu ya. Kalau jadi host saat di lokasi sempet yang nggak ngelihat, kalau penampakannya kan kita melihat, tapi kalau yang tiba-tiba melihat mata merah nggak lihat mukanya itu yang serem sih kayaknya. Mata merah nggak ada muka? Iya, Jadi nggak matanya kelihatan- doang? Matanya gitu? doang yang menyala, nggak kelihatan mukanya. Oh. Kalau aku Kalau sih paling menakutkan ya pasti yang kayak genderuwo ya, karena kan genderuwo kan sosok berbadan besar ya. tapi pernah ketemu sama genderuwo nggak? Sering. Sering? Iya. Kalau genderuwo tuh ramah nggak sih? Udah, nggak ada ramahnya mbak kalau genderuwo. Nggak ada sejarahnya tuh genderuwo ramah. Kan sosoknya terkenal kayak beringas gitu ya. Nggak ada ramah. Tapi kalau misalnya kakak, misalnya lagi sama anak tim jelajah dua alam nih, terus ketemu genderuwo, pernah? Pernah. Dan dia ngapain? Dia ngapain? Terkadang gini sih mbak, saya tuh kan apa ya, kalau melihat kayak genderuwo itu terkadang saya nggak beraninya tuh bukan karena takut sama dia, tapi karena sosoknya besar. Jadi kalau dia masuk di badan, itu setelahnya efeknya sakit, tulang tuh kayak terbagi-bagi. Tapi pernah ada yang kesurupan genderuwo? Sering lah mbak. Sering kayak gitu? Kan kalau di pas kita ngahos itu kan salah satunya saya sendiri itu sering disuruh berinteraksi. Itu tuh interaksi itu memasukkan mereka itu ke dalam raga tubuhnya kita. Tubuh kita dipinjam lah jadi media untuk mereka berbicara. Ada apa sih di tempat ini? Ada kejadian apa? Ada siapa? Kalau aku mau nanya tentang indigo nih. Kalau indigo sendiri tuh emang disebutnya cuman buat hantu nggak sih? Kayak indigo tuh ya udah berarti dia bisa ngelihat hantu gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya tidak hanya ke hantu ya. Terkadang kita tuh merasakan seperti kejadian yang akan terjadi itu ke depannya. Terkadang kita sudah punya bayangan. Bisa ngeprediksi gitu? Iya, walaupun itu belum terlalu jelas ya, tapi sudah bisa merasakan akan terjadi sesuatu seperti ini gitu. Berarti kalau peramal itu termasuk indigo nggak sih kak? Atau indigo yang termasuk peramal atau peramal yang termasuk indigo?
Mungkin kalau peramal itu mau dibilang indigo, mana ya? Mau dibilang indigo, tapi mereka melihat nggak ya? Itu dia. Kalau yang melihat itu kan, yang bisa melihat dan menembus dunia lain, baru sih kayaknya baru bisa dibilang indigo ya. Ya, berarti orang-orang yang punya kemampuan khusus ini paling nggak dia bisa ngelihat apa yang akan terjadi ke depan nggak sih Iya, gitu? punya bayangan-bayangan seperti itu. Dan kadang tuh kita nggak pernah ketemu orang itu, dan nelpon itu tiba-tiba nelpon katanya dia merasa nyaman aja ngobrol sama kita. Dan terkadang tuh ditanya, Mbak, saya tuh bisa minta tolong nggak, liatin deh saya tuh kayak apa sih orangnya, oh ini si ini tuh kayak apa sih. Jadi terkadang kita refleks aja ngomong, dan sama sekali belum pernah ketemu ya. Yang kita sebutkan itu alhamdulillah benar. Karena belum pernah ketemu. Oke. Selama kakak jadi host di Jelajah Dua Alam, tempat yang menurut kakak paling serem tuh di mana? Tempat yang paling serem di mana ya? Sempet kalau seremnya sih di daerah sekitaran Pendopo ya, di kuburan Cina sana ya, di atas. Kuburan Cina. Nggak di kuburan ya, di atas sampingnya. Karena di situ kita lama loh Mas, sampai sekitar ada 6 kali ya bermain di daerah itu karena sangat luas. Dan penambangan-penambangan yang ada di situ luar biasa. Biasanya kakak ngelakuin apa aja kalau misalnya itu misalnya kakak ke itu tadi, ke kuburan Cina itu tadi? Nggak ke kuburan samping. Oh ya, samping. Karena Dekat kita nggak pokoknya mau sekitaran. bermain di kuburan Cina. Di kuburan kita nggak bermain. Oh enggak ya? Enggak. Kenapa? Kita menghargai karena suatu saat kita juga bakal ke situ. Oh iya benar sih. Kan nggak mungkin kita mengganggu. Itu kan tempat istirahat. Tapi mereka muncul nggak sih Di yang dimana kuburan yang itu? di kuburan? Ada yang muncul. Ada juga yang muncul. Ada yang muncul. Kalau yang tadi kakak bilang yang di dekat kuburan itu, kalau misalnya kakak lagi sama tim Jelajah Dua Alam nih, itu konsepnya gimana sih? Maksudnya emang datang ke situ terus ngeliat atau emang ada ritual khusus kayak manggil? Nggak ada ritual. Kita murni datang dengan, ya datang aja apa adanya. Paling kita ceklok sebelumnya itu untuk memastikan medan-medannya aja. Karena kita nggak tahu ya, kalau kita nggak ceklok takutnya ada jurang. Itu kan berisiko dong. Kalau lagi interaksi tiba-tiba taunya udah di bawah. Pasti kesian tim evakuasi kan, nggak mungkin, ke bawah kan. Ya, gitu aja sih, kalau masuk murni masuk aja. Berarti datang pasang kamera gitu ya, pasang kamera, itu tuh tunggu dilokasi. sosok itu sendiri muncul atau kita masuk ke dalam sih, terjadi? Oh masuk ke dalam. Masuk menelusuri kan, kita cari lah. Jatuhnya mencari ya? Iya, jatuhnya lebih ke mencari di mana merekanya. Aku pikir kayak ada ritual kayak nggak ada. Ada yang di ini terus Itu murni. mereka langsung muncul. Terus selama kakak, ya kan kalau misalnya syuting Jelajah Dua Alam nih ada penonton kan? Iya. Pernah ada kejadian aneh apa gitu ke Di penonton? Iya. Biasa sih Mbak yang merasakan seperti mual, muntah, terus merasakan berat di area belakang. Itu sering sih. Bahkan sempat kemarin ada penonton itu dia seperti nggak percaya gitu ya. Dan kebetulan dia hadir di malam itu kamera kita saat memasuki satu tempat, itu semua cahaya langsung berkurang secara tiba-tiba. Begitu keluar lagi, nyala dengan sendirinya. Itu disaksikan langsung. Seperti itu. Kalau misalnya masuk ke sana tuh bawa lighting nggak? Emang pure kamera? Oh center ya Pak? Iya, ada center dan lighting kecil buat di kamera itu. Kalau dari penonton sendiri tuh kan dari banyak ya, iya, dari banyak. berbagai orang di beberapa tempat. Ada yang kayak pernah parah banget, kayak mungkin dia jadi pelampiasan karena kalian ganggu. Aku nggak bisa bilang ganggu sih. Enggak sih, belum pernah sih, belum terlalu lama ya. Paling ada yang diikutin ke rumah sih. Diikutin ke rumah? Sampai ngerasakan efeknya 3-4 hari gitu, sakit. Merasakan berat gitu, kayak seolah-olah kayak mikul beban gitu. Oke. Tapi seru loh kalau diikutin ke rumah. Kan punya teman baru. Seru ya diikutin ke rumah, seru guys. Pas tidur tiba-tiba kaki ketarik. Iya betul, seru. Kayak nggak dulu deh. Kalau kakak, kalau tim Jeddah sendiri ada berapa orang?
Maksudnya yang suka masuk ke dalam kayak kakak, host sama Bang Anci. Iya, ada sekitar berapa orang ya kita? Banyak sih mbak, kurang lebih 10 orang lah ya mbak. Iya, Dari tim itu ada yang pernah, maksudnya mungkin makhluk di situ merasa terganggu kali ya, atau dia marah terus dari kalian, dari tim kakak tuh ada yang dijadiin perantara ya? Pasti saya sering. Kakak Makanya saya tuh sering dijuluki, masuknya baik-baik, keluarnya udah miring, hancur semua. Oh, berarti kakak selalu jadi alternatif, Iya, selalu jadi mediatornya. Mediator iya, betul. buat mereka. Iya. Ini Karena tergolong cepat ya kalau saya kayak gitu. Udah disuruh interaksi itu prosesnya nggak sampai 5 sampai 10 menit udah langsung masuk aja. Jadi pas masuk ada sosok yang masuk ke badan juga, terkadang saat keluar langsung respect masuk lagi yang lain. Pernah dimasukin berapa kali kak? Selama lagi nge-live tuh pernah sekali itu 4. Sekali 4. Itu prosesnya bergantian aja. Oh, yang satu keluar masuk, keluar Iya. masuk, satu keluar masuk. Abis itu kalau misalnya acara selesai, kakak ngerasa apa? Lemah tak berdaya. Lemah tak berdaya ya. Iya betul. Kayak habis digebukin orang sekampung sih, tulang-tulangnya tuh sakit semuanya. Iya betul. Setelah itu berarti istirahat dulu beberapa hari gitu. Enggak sih, terkadang kita pernah live itu 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut. Iya. Kakak terus yang jadi alternatif. Iya betul. Wah, Main terus tuh. karena setahu saya kalau misalnya bahkan sekali aja orang pernah jadi alternatif atau kesurupan tuh udah capek Enggak deh, banget. kalau udah misalnya melihat kayak gitu, ya udah ayo deh, lagi gitu aja sih. Nagih ya. Nggak ada kapoknya. Justru ya udah ayo lagi dong. Gitu. Tapi otomatis kakak di situ nggak sadar kan? Iya nggak sadar sih, sama sekali murni nggak sadar. Kecuali kayak abis itu baru ngerasa capek. Iya, efeknya pasti lebih ke capek dan ke tulang-tulang gitu, terasanya kayak gitu aja. Okay. Kalau dibilang takut dan kapok enggak. Kapan-kapan nanti saya boleh ikut deh. Boleh nggak sih kak ikut? Biar ada temen juga kan. Biar dapat teman baru ya. Iya betul. Teman-teman juga boleh yang mau ikut. Karena nanti. di tim itu saya selalu dibilang laki-laki karena sendiri perempuan. Oh, perempuan sendiri ya. Oke, teman-teman mungkin kalau misalnya Jelajah Dua Alam lagi live streaming ya, bisa kali datang ke sana kalau misalnya mau menemukan teman baru ya guys. Iya, siapa tahu ada yang Siapa mau dibawa tahu. pulang gitu. Biar jadi teman main kan. Enggak dulu banget sih. Tuh, agak serem ya kalau di sini sendiri kak, sosoknya tuh seperti apa nih yang ada di sini nih? Lebih melihatnya sosok perempuan sih. Cewek ya? Iya. Perempuan. Tapi dia diem aja kan? Iya nggak lagi diem aja. Lagi diem aja sih. Lagi diem aja. Aduh, agak untung ini siang ya guys. Kalau misalnya Iya, podcast kalau ya. malam kan lebih seru kayaknya mbak ya. Enggak, iya seru banget. Iya, siapa tahu mungkin ada yang mau merasakan seperti itu kan. Bisa ya? Bisa kayak Iya, gitu ya? bisa Kalau sih. misalnya saya nih pengen jadi alternatif nih. Boleh. Bisa ya? Boleh. Wah. Tidak mau. Boleh lah. Oke kak, dari tadi kita udah ngebahas hal-hal mistis, hal-hal horor nih. Aku mau refreshing dikit deh. Iya, boleh. Ngasih games tanya cepat, jawab cepat. Mereka tinggal jawab ya, nanti di akhir aku minta alasannya sih Oke. dari pilihannya tuh. Milih kuntilanak atau genderuwo? Kuntilanak. Kuntilanak. Kak jangan ngeliat kesini terus, aku yang horor. Aku yang Udah liatin masnya aja lah. Enggak boleh enggak ada. kuburan atau rumah kosong? Rumah kosong. Rumah kosong. Bangsal atau bunker? Bunker. Bunker. Pilih jadi indigo atau yang normal-normal aja? Mau dua-duanya sih. Indigo aja lah. Indigo aja. Iya. Oke, kita tanya alasan jadi kak. Oke. Seru nih. Kenapa kakak lebih milih kuntilanak? Karena kalau genderuwo itu kan nggak besar ya. Iya. Takut saya, sosoknya besar. Kalau dia enggak. merangkul nggak kuat, jatuh pasti. Oh,
Tapi sosok itu pernah masuk ke tempat kakak? Pernah, iya. Dan nggak bisa? Masuk, cuman kalau dikasih pilihan antara memilih sama ini ya dia pilih kuntilanak aja lah. Pilih kuntilanak. Karena sempat saya pernah dirangkul seperti ini dan itu posisi menahan badan itu sampai linglung, saking sosoknya gede. Besarnya itu ya. Oke. Gendruwo itu sosok laki-laki. Laki-laki. Iya. Kedua, kenapa kakak lebih pilih rumah kosong daripada kuburan? Seperti yang dijelaskan tadi. Kuburan Kalau kuburan itu kan iya lebih menghargai sih. Seperti itu. Kalau rumah kosong itu wah, seru nih. Kan rumahnya aja ya, kelihatan dari luar kosong, tapi yang dalamnya pasti rame tuh. Iya, bener juga. Iya, dalamnya pasti rame. Kalau di luarnya orang melihat, oh ini rumahnya kosong. Tapi jangan salah, dalamnya rame lah. Ada yang cuci piring. Aduh serem ya, tiba-tiba piring jatuh iya, aja. Iya, piring jatuh. Nah, berarti salah simpan tuh. Bangsal atau bunker? Bunker ya? Iya, bunker. Kenapa? Kalau bangsal umum aja sih. Kalau bunker kan karena bunker itu memiliki sejarah ya. Iya. Jadi seenggaknya kita tahu ada apa sih di situ, ada kejadian apa yang pernah terjadi di bunker itu. Tapi kayak mistis-mistis, hal-hal mistis dari bunker tuh biasanya seperti apa? Lebih kalau bunker kan karena peninggalan zamannya sosok kayak noni-noni Belanda itu ada. Noni-noni Belanda berarti? Iya, lebih ke kayak Belanda terus Jepang apa ya, lebih kayak gitu. Lebih ke apa ya, kayak prasejarah masa lalu aja lah. Sejarah. Biasanya dijagain di situ ya? Iya. Dan mereka ngejaga di situ? Iya, mereka pasti di situ. Karena kan kehidupannya mereka di situ. Nah, yang terakhir nih agak susah nih kayaknya. Tetap jadi indigo atau pengen jadi orang yang normal aja? Terkadang merasakan pengen jadi orang normal ya, pengen seperti orang-orang yang bisa tidur dan aktivitasnya seperti biasa. Tapi kadang kita berpikir kalau orang biasa itu kan tidak bisa melihat. Iya. Nah, serba salah sih Mbak. Bukannya lebih enak kayak nggak usah tahu aja deh? Gitu. Jangan deh. Kalau tahu lebih enak juga kayaknya, Bah. Iya. Kalau saya kan kalau kita tahu tuh gini Mbak, kita nggak perlu dijelaskan kan. Kalau kita nggak tahu ya, kita ibaratnya ke lokasi itu ya, lagi-lagi orang kan menjelaskan ini terus kita nggak bisa melihat. Jadi kan penasaran. Kalau bisa melihat kan ya udah cukup kita diam-diam aja melihatin gitu. Berarti milih tetap jadi indigo aja lah ya. Iya betul. Daripada jadi orang-orang normal. Oke. Udah panjang banget nih cerita tentang dunia mistisan guys, dunia lain lah ya, jadi bilang itu tuh Mbak jadinya ya keseringan di dunia lain, saya tuh terkadang lupa di dunia nyata. Iya. Oh iya, tadi saya tuh saya lupa nih mau nanya, kakak punya temen nggak dari dunia lain? Punya. Ada banyak atau ada satu? Kalau yang sering aktif komunikasi ada satu. Iya. Itu sosoknya gimana? Perempuan. Namanya Putri. Wah, halo Putri. Dan dia ada di samping saya. Oh, di samping saya. Aduh. Iya, dia sosoknya terkadang enaknya berteman dengan Putri. Kadang saya kan tipe orang yang suka jahil ya. Iya. Jadi kadang kalau di lokasi teman-teman lagi live, kadang saya suruh, Put, ketek dong telinganya. Beneran dipetek sama dia. Mbak jangan diminta saya ya Mbak, saya agak horor udah mulai merinding nih pas Mbak bilang ada di sebelah gua nih. Tolong ketek teman saya aja. Oke guys, itu aja mungkin tadi cerita tentang sedikit cerita tentang dunia lain yang mungkin nggak semua orang bisa ngelihat dan ngerasain nih seperti saya. Makasih ya Mbak Ade udah mau datang ke podcast kita hari ini. Makasih udah mau ngeluarin waktunya. Kapan-kapan nanti saya ikut deh. Iya boleh. Nanti bisa dihubungin sama Bang Anci ya. Makasih Mbak. Iya, makasih juga. Sampai ketemu di episode Bincang Acik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.